Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi kathiratun. Ingat kata Malik bin Dinar, barang siapa yang menuntut ilmu li nafsihi untuk dirinya sendiri, fal qalilu minhu yakfihi, kalau hanya untuk kita mas sebetulnya sedikit juga sudah cukup. Tetapi ingat, wa man talabal ilma linnas fa hawaijun nasi kathiratun, karena memang kalau seorang alim dimanapun berada dia akan terlihat, maka otomatis di situ akan datang orang-orang, akan datang manusia menujunya. Fa hawaijun nasi kathiratun, sedangkan kebutuhan manusia, problem-problem manusia sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu jangan pernah kita berhenti daripada mengaji, walaupun badan kita terasa sakit, tetapi niatkan dengan berangkat ngaji menjadi obat sakit kita. Kenapa? Karena memang ilmu harus didatangi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam channel yang sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dalam mengkaji kitab Fawaidul Mukhtarah yang masih menjelaskan tentang kitabul ilmi. Dan kemarin di video 2 hari yang lalu kita menjelaskan tentang kisah-kisah atau kalam-kalam para ulama yang memotivasi seseorang, yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam thalabul ilm, untuk sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Masih daripada kisah dan perkataan atau kalam para ulama yang memotivasi, mendorong kita untuk berthalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, telah berkata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini pengarang daripada Sarah Ratib al-Attas. Lama ji'tu ila Sayyidi Ahmad Dahlan, ketika aku datang kepada Sayyid Ahmad Dahlan, pertama kali aku mondok, pertama kali aku belajar kepada beliau, apa yang beliau katakan kepadaku? Qala li utrukil awrada kullaha watlubil ilma. Wahai Ahmad, utrukil awrada, tinggalkan olehmu semua wirid. Watlubil ilma, watlubil ilma, dan fokuskan dirimu dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Habib Ahmad, fataraktuha imtisalan li amrihi, kemudian aku tinggalkan semua auratku imtisalan li amrihi, karena aku menuruti dan mengikuti perintah daripada guruku Sayyid Ahmad Dahlan. Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, dia diperintahkan untuk meninggalkan semua auratnya, semua wiridnya ketika dia belajar ilmu, ketika dia mondok. Jadi kalau bahasa kitanya, mondok saja, jangan warad wirid yang lain, sudah ngaji saja. Pulkan, fokuskan semua waktumu dalam ngaji. Jadi begitu kira-kira. Bahkan ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, annahu kana yahsulu lahu sudaun. Jadi Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ketika beliau mondok, dia berkisah, suatu saat ketika aku mau pergi ngaji,
yahsulu lahu suda'un. Jadi kata Imam Asy-Syarani ini, pada saat itu aku sakit kepala yang bukan main. Bisa babi tikrori mahfudatihi ma'a habsin nafsi. Dengan sebab apa? Sampai-sampai aku sakit kepala. Cenat-cenut yang bukan main. Bisa babi tikrori mahfudatihi. Karena sebab dia mengulang-ulang terus hafalannya, takut hafalan lupa, terus dia terus diulang-ulang sampai kepala sakit. Akhirnya payukhbiru saykhahu Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari bidalik. Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani kemudian mengadu kepada gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari dengan sebabnya sakit kepala. Artinya, wahai tuan guru, hari ini aku nggak bisa ngaji, aku ini nggak kuat, aku sakit kepala yang bukan main sakitnya. Akhirnya apa? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, fayaqulu iqra'il ilma wanwi al-istisqa wanwi al-istisqa bihi yahsulu lakasyifa. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Tetap kamu ngaji, Masya Allah. Tapi ingat, dengan kamu pergi ngaji, niatkan agar ngaji ini menjadi obat yang bisa mengobati daripada sakit kepalamu. Insya Allah nanti sakit kepalamu hilang. Masya Allah, Rabbana Karim. Tuh begitu para alimin ulama, orang-orang terdahulu, ketika mereka sakit sedikit saja, kata gurunya ngaji, tetap ngaji. Berbeda dengan kita, Masya Allah, badan kita merasa nggak enak sedikit aja, ngaji berhenti dulu. Saya nggak hadir dulu ngaji ya, karena saya sakit, nggak enak badan. Masya Allah, Rabbana Karim. Tetapi Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani ketika kata gurunya ngaji, niatkan berangkat ngajimu agar menjadi obat untuk sakit kepalamu, tetap dia berangkat. Dan apa yang terjadi? Fayanwil istishfa bil ilmi fayakhsulu lahu syifa. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, kemudian aku pergi ngaji. Karena kata guru harus ngaji, aku pergi ngaji dan aku niatkan dengan pergi ngajiku ini untuk menjadi obat daripada sakit kepalaku. Akhirnya fayahsulu lahu syifa. Betul apa yang dikatakan oleh guru, ketika aku ngaji itu sakit kepalaku hilang sehilang-hilangnya. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat-sangat begitu pentingnya ilmu, sehingga hanya sakit sedikit saja mending kita ngaji daripada kita libur ngaji gara-gara badan kita kurang enak, gara-gara badan kita sakit. Malik bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi katiratun. Ingat kata Malik bin Dinar, barang siapa yang menuntut ilmu li nafsihi untuk dirinya sendiri, fal qalilu minhu yakfihi. Kalau hanya untuk kita mah sebetulnya sedikit juga sudah cukup. Tetapi ingat, wa man talabal ilma linnas fa hawaijun nasi katiratun. Karena memang kalau seorang alim dimanapun berada dia akan terlihat, maka otomatis di situ akan datang orang-orang, akan datang manusia menujunya. Fa hawaijun nasi katiratun. Sedangkan kebutuhan manusia, problem-problem manusia sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu jangan pernah kita berhenti daripada mengaji, walaupun badan kita terasa sakit, tetapi niatkan dengan berangkat ngaji menjadi obat sakit kita. Kenapa? Karena memang ilmu harus didatangi. Seperti ada satu kisah Harun Ar-Rasyid. Qadima Harun Ar-Rasyid al-Madinata. Jadi suatu saat Harun Ar-Rasyid pergi ke Madinah
Wa kana qad balaghahu anna Malik bin Anas indahu al-Muwatta yaqra'uhu 'alan nas. Sampai kepada telinga Harun ar-Rasyid bahwasannya di Madinah sesungguhnya Imam Malik bin Anas beliau mengajarkan kitab Muwatta di hadapan orang-orang di Masjid Madinah. Wajjaha ilaihil Barmaki, maka akhirnya Harun ar-Rasyid ini mengutus Syekh Barmaki kepada Imam Anas bin Malik. Apa kata Harun ar-Rasyid? Faqala iqra'us salam. Nanti aku titip salam kepada Malik bin Anas, dan wa kullahu yahmilu ilayyal kitaba fayaqra'uhu alayya. Tolong bilangin kepada Malik bin Anas, tolong bawa kitab Muwattanya dan aku ingin belajar di sini. Masya Allah, tuh Harun ar-Rasyid, ya namanya juga khalifah, namanya juga raja, iya kan? Dia ingin, bukan dia yang datang kepada Malik bin Anas, tetapi keinginan dia Malik bin Anas yang datang untuk mengajarinya. Artinya privat begitu. Masya Allah, Rabbana Karim. Terus kemudian Fatahul Barmaki, Imam Syekh Barmaki yang diutus oleh Harun ar-Rasyid datanglah kepada Anas bin Malik. Faqala lahu iqra'us salam. Setelah Syekh Barmaki cerita tentang apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid, bahwasannya tolong wahai Tuan Guru, bawa kitab Muwattamu dan ajarkan Harun ar-Rasyid di tempatnya. Apa jawab Malik bin Anas? Iqra'us salam. Waalaikumsalam. Sekarang begini, kamu pulang dan aku titip salam juga, dan tolong bilang kepadanya, kepada raja, kepada Harun ar-Rasyid, wa kullahu innal ilma yuzaru wa la yazuru wa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Tolong beritahukan kepada raja, tolong kasih tahu kepada Harun ar-Rasyid, katakan kepadanya, innal ilma yuzaru wa la yazuru. Sesungguhnya ilmu itu yuzaru, didatangi, wala yazuru, dan tidak akan datang. Tolong bilangin seperti itu. Jadi ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Imam Malik bin Anas dia walaupun apa yang menyuruhnya raja enggak mau. Ya kan? Namanya juga ilmu mah bukan, kata Malik bin Anas, ilmu mah bukan datang dengan sendirinya, tetapi harus didatangi. Artinya tetap kita harus belajar melalui datang kepada guru. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang penjelasan motivasi kepada kita semua, kisah-kisah yang memotivasi kita untuk kita pergi tolab ilmu, untuk kita pergi belajar, untuk kita pergi mengaji. Jangan sampai di sisa-sisa hidup kita, atau jangan sampai selama hidup kita ini kita tidak pernah yang namanya mengaji. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin untuk besok judulnya akan berganti lagi. Besok adalah as-safaru li talabil ilmi. Bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu, bahkan kisah para sahabat, kisah para aulia Allah ketika mereka pergi ke suatu tempat hanya untuk menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.